Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wilis Erila Citra, NIM 193141076 dari Prodi PGMI 4C. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta hubungannya dengan pola makan makhluk hidup. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar MI dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun ajaran 2021. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi ketika manusia masih dalam kandungan. Setelah janin, kemudian akan lahir bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, ini adalah proses pertumbuhan manusia yang berawal dari bayi, kemudian menjadi balita, lalu menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Proses pertumbuhan ini akan berhenti pada saat telah dewasa, namun proses perkembangan manusia akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia. Pertumbuhan memiliki arti yaitu sebuah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Jadi, saat kita mengalami pertumbuhan, sel tubuh semakin bertambah banyak, sehingga jaringan dan organ tubuh semakin besar. Lalu, beberapa yang termasuk pertumbuhan adalah ukuran tinggi tubuh, berat tubuh, dan besar tubuh. Untuk contohnya, teman-teman saat lahir memiliki panjang tubuh sekitar 50 cm, kemudian semakin bertambah dan saat berusia 10 tahun, tinggi badan teman-teman mencapai sekitar 130 cm. Kemudian yang dimaksud dengan perkembangan itu adalah proses sel-sel tubuh menuju kedewasaan. Yang termasuk dalam perkembangan manusia misalnya perubahan kecakapan atau keahlian, kemudian kematangan fisik, serta pikiran dan emosi yang semakin matang. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda, keduanya merupakan proses yang berjalan bersamaan dan tidak bisa dipisahkan ya teman. Nah, jadi itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk materi yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa sih hubungan dari pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan pola makannya. Perkembangan seorang individu sangat berkaitan dengan pola makan yang sehat untuk perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan otak dan badan. Tanpa makanan yang sehat, tubuh tidak akan bekerja dengan baik. Badan tidak akan berkembang serta tumbuh dan bekerja dengan baik. Makanan mengandung beberapa asupan bahan yang diperlukan oleh tubuh. Namun, terkadang kesadaran akan pentingnya makanan yang sehat tidak dihiraukan oleh beberapa orang. Maka dari itu, untuk menghasilkan perkembangan atau pertumbuhan seorang individu yang maksimal, harus melakukan menjaga pola makan yang sehat untuk menghasilkan perkembangan fisik yang maksimal. Makanan yang sehat itu adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhannya dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna, yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri makanan sehat. Yang pertama itu tinggi serat. Sebuah makanan bisa dikatakan sehat jika makanan tersebut kaya akan serat. Contohnya adalah sayuran hijau seperti brokoli, bayam, buah alpukat, pisang, dan mangga.
Ciri yang kedua adalah tidak mengandung MSG. Ciri makanan sehat itu tidak atau bahkan tidak mengandung MSG. Bila terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung MSG, maka dapat menyebabkan gangguan pencernaan, meningkatkan resiko terkena obesitas, dan jantung berdetak lebih cepat sehingga merasakan sakit kepala. Untuk ciri yang ketiga yaitu mengandung antioksidan yang tinggi seperti stroberi, kubis ungu, anggur, dan blueberry. Lalu untuk ciri yang keempat adalah hindari menggunakan minyak jelantah atau yang biasanya minyak itu sudah dipakai memasak lalu digunakan untuk memasak lagi. Ciri yang kelima itu memiliki komposisi yang seimbang dan beragam. Tubuh membutuhkan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian ciri yang keenam adalah higienis. Agar makanan aman dan sehat untuk dikonsumsi, makanan tersebut harus diolah dalam keadaan bersih dan disajikan secara higienis. Makanan yang tidak bersih dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti diare, tifus, hingga salmonellosis. Lalu untuk ciri yang ketujuh atau ciri yang terakhir itu tidak banyak melakukan proses pengolahan. Semakin sedikit proses tahapan pengolahan makanan, maka akan semakin baik pula kualitas produk tersebut atau makanan tersebut. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.